Hadirin, malam ini kita akan lanjutkan dengan pembacaan kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang masih mengetengahkan Al-Mu'allif Sayyidul Imam Muhammad bin Ali Al-Maliki tentang sholat. Ya, yang paling banyak pembahasan tentang sholat, keistimewaan sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun Islam kan 5. Tapi sering saya jelaskan bahwa orang Islam itu kebanyakan mengamalkan cuma 3. Bukan berarti tidak mau, tapi ketidakmampuan yang membuat demikian. Sebab yang 3 ini tanpa biaya. Syahadat, kalau memang dia orang Islam sudah bitabaiyah dari orang tuanya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, puasa. Kan itu nggak pakai biaya semuanya. Ya. Yang penting memang sudah cukup dengan syarat dan rukunnya. Sementara zakat dan haji itu untuk orang-orang tertentu yang punya harta dan yang punya kemampuan. Alhamdulillah. Baik itu yang mengamalkan 5 atau mengamalkan 3, tetap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu kita ingat, tidak ada hal yang menyebabkan seorang dianggap keluar dari Islam ketika amal itu ditinggalkan. Ya, ketika amal itu ditinggalkan dengan sengaja, langsung dia menjadi kufur. Itu hanya ada di soal salat. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang meninggalkan salat, mengatakan salat itu tidak wajib, itu kufur, saudara. Auzubillah. Ya, murtad dia. Kalau dia taraka sholata asian, masih bisa tobat kepada Allah kalau dia maksiat. Tapi kalau dia mengatakan sholat itu tidak wajib, itu bisa jadi kufur. Hati-hati itu, ya. Sebab anak-anak sekarang kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan yang mengkufurkan dia tidak paham. Dia bilang, oh anak nitip dulu dah sholatnya. Itu bahaya itu. Ya. Kalau dia menganggap sholat itu tidak wajib untuk dia, ya, kan bisa jadi murtad nanti. Na'udzubillah. Ya. Pokoknya sholat ini, kalau ibarat tiang nih, dari bangunan Islam kan di atas begini. Ada 5 tiangnya. Tiang yang terbesar setelah syahadat adalah sholat. Ya. Nah, kalau sholat itu nggak benar, artinya siang malam, kadang sholat, kadang tidak, itu bangunannya mungkin miring. Ya. Bangunan dikhawatirkan roboh, saudara-saudara. Karena Allah tidak melihat haji kita, Allah tidak melihat zakat kita, Allah tidak melihat sedekah kita, Allah tidak melihat amal-amal yang lain. Yang pertama dilihat oleh Allah adalah as-shalah. Sering kita dengar ya, awwalu ma yuhasabu bil 'abd as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Awal yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah salat. Kalau benar sholatnya, yang lain gampang dah. Tapi kalau sudah kacau sholatnya, yang lain lebih dahsyat lagi. Ya, ya naik tuh, saudara-saudara. Ya. Oleh karena itu, mari saya ajak diri saya dan saudara-saudara, juga saudara-saudara ingatkan istri, anak yang ada di rumah, supir, pembantu, jangan sampai meninggalkan sholat. Ada seorang habaib di mana Saywun, ya. Kurang jelas. Ada seorang habib, ini orang-orang soleh. Beliau senantiasa kalau maghrib dan isya kayak bapak nih di masjid gini, nggak pernah keluar. Ada apapun dia tidak keluar. Setelah sholat isya baru dia keluar. Saya lupa namanya. Tiba-tiba ketika dia sedang di masjid, datang keluarganya. Dia bilang cucunya si fulan patah kakinya. Nggak keluar terus di masjid. Sampai selesai. Isya beres, wirid-wiridnya selesai, ya. Kebetulan dia haus, dia minum dulu.
Lalu pulang. Didapatkan cucunya sedang jerit-jerit, patah kakinya apa tangannya apa saya lupa, jerit-jerit cucunya. Tahu ente apa yang dikatakan? Bukan disuruh ke tukang urut, bukan disuruh ke tukang urut, bukan disuruh ke dokter. Dia tanya, siapa yang tidak sholat, siapa yang nggak sholat nih hari ini di rumah ini, siapa yang sholatnya apa namanya nggak benar nih, belum sholat, akhirkan sholat. Lihat, periksa, ternyata kalau tidak salah pembantunya. Dari sini ini bala dari Allah. Jadi ada yang meninggalkan sholat di rumah itu bisa menyebabkan celaka keluarga dari keluarga itu. Langsung bisa terjadi seperti itu. Itu orang-orang dicintai oleh Allah langsung diingatkan ya. Kalau kita dibiarkan saja itu lebih berbahaya. Saudara, kalau maksiat Anda dibiarkan kan berasa benar. Kayak orang-orang yang zalim nih, ya. Kayak pemerintahan ada di satu negeri, zalim dia, tapi karena dibiarkan sama Allah, biarkan diulur, dia merasa dia benar. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, karena dibiarkan. Tapi kalau langsung Allah beri peringatan dengan banjir, dengan gempa bumi, dengan tsunami dan dia ingat sama Allah SWT. Karena hamba Allah itu banyak macamnya. Kata orang Arab, al-hur takfihil isyarah. Orang yang merdeka itu cukup dengan isyarat. Maksudnya bagaimana? Misal, ya, dia melakukan suatu hal yang salah. Kepalanya atau bosnya dia bilang, isyarat kan? Isyarat cuma begini, diam dia. Berhenti dari kesalahan itu. Ada yang tetap nggak bisa diomongin. Berhenti. Baru berhenti. Ada yang sifatnya seperti binatang. Isyarat nggak bisa, ngomong nggak bisa, yang jalan apa? Pukul. Itu orang begitu, ya. Nah, itu jangan yang nomor 3 tuh, jangan. Di dalam kehidupan kita ini sehari-hari sekarang, di zaman sekarang, kita ambil yang nomor 1. Isyarat dari Allah aja. Allah nggak langsung ngomong dengan kita kan, kita bukan nabi. Ya, nggak ada malaikat yang turun. Tapi dengan isyarat yang kita lihat, loh, kok ini begini, zalim nih. Kok ini begini, kita buru-buru kembali ke jalan Allah, minta ampun kepada Allah, sholat yang benar, puasa yang benar, laksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai Islam supaya dijaga dari balanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau bala turun, nggak milih. Contohnya Ciliwung banjir. Liwat misalnya Cililitan. Emang diliwatin Cililitan? Liwat Cililitan terus langsung kamu Melayu aja. Gitu. Enggak. Hantam Cililitan, hantam terus semua sampai kamu Melayu. Yang baik, yang jelek kena enggak? Itulah bahayanya. Kalau sudah datang bala daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang tertentu yang diselamatkan oleh Allah. Ya. Ya benar Nabi Allah Musa. Firaun kan ditenggelamkan. Dibuka tuh laut. Ini kan tongkatnya terbelah tuh laut. Lari. Firaun ngejar di belakang sampai ditutup lagi sama Allah. Habis. Ya. Kita jangan sampai begitu. Itu berarti udah dipukul kita. Jangan. Cukup dengan isyarat saja. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan, ayo kita sebagai orang Islam ini sholat rukun tiang yang paling besar dalam agama kita. Yang membedakan kita dengan kafir, sholat. Ya, kalau ini jalan 2 orang, nggak ada yang beda, nggak tahu. Yang bedain apa? Orang Islam zuhur ke masjid, sholat. Asar, sholat. Kafir kan enggak. Itu yang paling kelihatan perbedaannya. Nanti di hadis diterangkan. Ya, jadi kembali kepada cerita yang tadi. Nabi mengatakan siapa yang nggak sholat nih? Ternyata ada salah seorang girl. Ini sebab dia jadi bala ini turun dari Allah. Jadi meninggalkan sholat bisa menimbulkan bala. Oleh karena itu kita di rumah ingetin diri kita, istri kita, anak kita, supir kita, pembantu kita, tukang kebun kita, ataupun siapa saja yang ada di rumah kita.
jangan lupa diingatkan untuk sholat supaya tidak sial. Kadang-kadang kan kita cukup kita aja, nggak tahu deh bantu. Kadang-kadang istri juga nggak diperhatikan, kadang-kadang anak juga nggak diperhatikan. Nah, itu orang tuanya yang bertanggung jawab nanti. Perhatikan sholat dengan baik. Ya. Gala wa min khasa'is shalah sebelumnya hadis yang kemarin terakhir an Abi Ad-Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam an la tusyrik billahi syai'an wa in qut'ta wa in hurrikta. Berwasiat Rasulullah kepada sahabatnya Abi Darda agar engkau tidak menyekutukan Allah sekalipun engkau dipotong-potong, sekalipun engkau dibakar. Tuh, batasannya lihat tuh. Kadang-kadang orang belum dibakar, belum dipotong, dipotongnya bukan pakai pisau, dipotongnya bukan, dibakarnya bukan pakai api, dibakarnya pakai apa? Yang merah-merah. Apa tuh? Duit. Dia bisa jadi kufur. Na'udzubillah. Nabi mengatakan sekalipun kau dipotong-potong. Ya ini ibu Jawa saya. Atau dibakar sekalipun, mau dibakar. Kayak Nabi Allah Musa. Kamu kufur tidak? Atau saya bakar? Bakar, enggak apa-apa. Kan macam begitu. Ya. Tapi orang sekarang enggak. Kadang-kadang dengan duit yang tidak memukul, tidak memotong, tidak membakar, dia bisa tinggalkan imannya. Ada tidak yang begitu? Na'udzubillah min. Maknanya Allah Akbarnya bohong, duit akbar. Kalau dia Allah Akbar, nggak mungkin dia kalah sama uang. Berarti dia duit akbar. Na'udzubillah. Ya, jangan. Sekalipun disiksa diapakan, tetap Allah, Allah, Allah. Contohnya di dalam kehidupan ini siapa? Sayyidina Bilal alaihissalam. Bilal ketika disiksa oleh tuannya itu ditaruh di padang pasir, nggak pakai baju, ditidurkan, ditimpa batu sampai dipukul lagi. Dia bilang apa? Allah. Keluar kamu dari agama kamu, saya bebaskan dari ancaman ini. Allah. Allah. Ditolong sama Allah, akhirnya dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selesai. Kalau sudah datang pertolongan dari Allah, siapapun tidak bisa mencegahnya. Kalau secara akal mati dia nanti. Padang pasir saudara, masya Allah, nggak usah tidur kita. Jangan pakai sendal coba. Lagi di padang pasir lagi panas. Allahu Akbar. Dan aneh bin ajaib, kalau lagi dingin juga anda nggak kuat. Itu padang pasir kalau kita lagi dingin nggak kuat juga sama. Bisa pecah-pecah kaki. Tangan berdarah saudara-saudara. Kalau saya sendiri memang saya nggak kuat dingin. Jadi di Arab itu panas, dahsyat, dingin juga, dahsyat. Yang paling enak musim tengah-tengah tuh. Musim tengah-tengah, musim semi. Nah, itu enak itu. Ya. Kadang-kadang kayak di Jakarta, kayak di Bogor hawanya. Apalagi di Mekah. Di Mekah itu semua orang pernah merasakan hawa di kampungnya sendiri. Allah kasih. Ya Allah, ini kayak di kampung mana nih hawanya? Orang mana nih? Orang Cibinong misalnya, orang Bogor, orang Puncak. Itu pernah merasakan hawa di negerinya sendiri. Itu keistimewaan Mekah. Makanya ada ungkapan yang menerangkan, saya tidak berani mengatakan ini hadis, ya, bahwasanya man sabara ala harri Makkah wa bardi Madinah dakhalal jannah. Siapa yang sabar terhadap panasnya Mekah dan dinginnya Madinah, insya Allah dia menjadi ahlu surga. Tapi setelah dia sholat dan melakukan kebenaran, jadi bisa sabar. Di Madinah kalau lagi dingin saudara, itu jas nggak ada gunanya. Pakai jas masuk tuh ke tulang dinginnya. Mungkin lebih dingin daripada salju. Dinginnya Madinah. Kalau panas di Mekah, masya Allah. Kalau panas di Mekah, ibu-ibu yang mau membuat telur setengah matang, nggak usah susah. Taruh di sini, berjalan. Taruh di sini, taruh air, telur, jalan. Sampai berapa meter? Insya Allah jadi telur setengah matang. Istilahnya begitu, dari saking panas. Tapi sabarnya di sana bisa memasukkan kita ke surga. Artinya semua ujian dari Allah ada ganjarannya. Bukan masalah surga atau neraka, ada ganjarannya. Sabar terhadap ini ada ganjarannya. Sabar terhadap itu ada ganjarannya.
Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan orang yang sabar itu ganjarannya enggak ketahuan dari saking banyaknya, sudah. Ya. Baik, kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi kata Rasulullah berwasiat kepada Abu Darda, jangan kamu syirik kepada Allah, jangan menyebutkan Allah, sekalipun kamu dipotong-potong, sekalipun kamu dibakar. Terus wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan. Nasihat Nabi Muhammad yang kedua kepada Abi Darda, wahai Abi Darda, janganlah engkau meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Was. Bayangkan dibalengkan dengan tadi dibakar dan dipotong-potong badan. Yang dimasukkan di situ salat. Jangan kamu meninggalkan salat dengan sengaja. Apapun penyebabnya, istri sakit, ibu sakit, anak tabrak, kebakaran atau apapun, ketika datang waktu sholat, tinggal semua. Allahu Akbar, hadapkan diri kepada Allah. Bib, anak nggak khusyuk, Bib. Allah nggak minta ente khusyuk. Yang diminta ente, yang diminta antum, yang diminta kita sholat. Kalau khusyuk lebih hebat lagi. Kalau kurang khusyuk ya kita usaha. Kalau kurang khusyuk kita usaha. Memang gak gampang khusyuk itu. Ya. Kayak Nabi sedikit, Masya Allah. Kalau kayak modal-modal kita, Masya Allah. Banyak penggodanya. Tapi tetap harus sholat. Beruntung khusyuk itu bukan rukun sholat. Kalau rukun sholat khusyuk, habis sholat kita semua. Ya kan? Habis. Allahu Akbar. Sendal gua dicuri enggak yang berbeli? Allahu Akbar. Waduh, tadi istri minta duit gini gua enggak ada duit. Ya kan? Kan begitu. Allahu Akbar, ingat kerja job. Bos nyuruh ini Anda lupa. Hah? Itu di dalam salat. Hilang nih, nyari. Kunci mana? Kamu istri dimarahin, membantu dimarahin, semuanya dimarahin. Semuanya 2 rakaat. Allahu Akbar. Kunci ente di atas lemari. Oh, lagi sholat. Memang begitu. Ujiannya begitu, saudara-saudara. Sampai-sampai ada orang yang begitu. Kalau lupa sesuatu di rumahnya, dia sholat. Dia sholat itu setan, iblis sengaja datang. Begitu set, Allahu Akbar. Di gantungan kamar mandi, kunci ente. Nah, udah gak sholat. Benar. Alhamdulillah ya. Tapi kita harus berusaha untuk khusyuk. Minimal katanya ulama, khusyuk kapan? Waktu usolli. Allah. Nah itu betul-betul. Kan gak lama tuh, berapa detik sih? Itu minimalnya itu. Apalagi bisa semuanya. Ya. Baik. Tapi jangan mengatakan kata Habib cukup kalau kita khusyuk itu di usolli, bukan. Paling tidak tuh usolli kita khusyuk. Yang diminta semuanya dari mulai Allah sampai salam, ya, dari alif sampai salam. Baik. Yang ketiga, wala tashrabil khamra fa innahu miftahu kulli syarr. Jangan minum minuman yang memabukkan karena dia adalah pintu untuk menuju segala kejelekan. Kalau orang sudah mabuk, akalnya sudah tidak normal. Orang yang mabuk itu menggilakan dirinya sendiri. Orang yang mabuk itu menggilakan dirinya. Dia kasih Allah sehat amalnya. Akalnya sehat. Dia minum minuman keras. Kacau sudah akalnya. Dia bisa bunuh orang. Dia bisa mukul orang. Dia bisa bunuh diri juga bisa. Apa saja bisa dilakukan kalau sudah mabuk. Makanya mabuk itu pintu untuk segala kejelekan. Itu mabuk. Ada lagi pintu ke mabuk. Apa saudara? Maaf, rokok. Nah, rokok ini juga bisa jadi pintu nih. Pintu ke mabuk rokok itu. Mabuk apa? Bisa mabuk apa namanya? Ganja, ya, morfin. Pertamanya apa? Rokok. Makanya kalau bisa jangan ngerokok. Oke lah, Anda rokok itu biasa. Kita anggap biasa. Anda harus berpikir, rokok itu yang punya pabriknya siapa? Orang Islam bukan? Dan yang punya pabrik-pabrik rokok ini kebanyakan, hampir semuanya kafir. Pekerjanya mungkin muslimin.
Duitnya sebagian digunakan untuk keperluan agama atau keperluan kekufuran mereka. Jadi seolah-olah kita nyumbang tuh. Nyumbang kepada kekufuran. Ayo, rugi. Udah kita nggak sehat, buang duit, nyumbang orang kafir lagi. Satu kali Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nih, Ahmad bin Hasan Al-Attas nggak melihat maknanya dari sejak kecil. Tapi Allah beri keistimewaan. Ya, ini saya nggak berlebihan, nggak apa-apa masuk YouTube juga. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini udah diberi oleh Allah kelebihan sejak kecil. Kita di Indonesia ada main sondah kan? Nah, main sondah kan loncat-loncatan tuh. Itu beliau waktu kecil kalau main sonda itu temennya ada yang ngasih lubang supaya jatuh, diloncatin saudara-saudara, padahal matanya nggak ngeliat, nggak pernah nyemplung tuh ke lubang dari mulai kecil. Setelah besarnya luar biasa. Ya. Satu kali beliau pulang dari Mesir, Hadramut tidak ada pelabuhan, pelabuhannya Mukalla, Hadramut tidak ada pelabuhan. Turun, mampir di satu tempat. Kebetulan ada satu Habib baru pulang dari Indonesia. Ada satu Habib baru pulang dari Indonesia. Ya dia datang-datang dia ngomong rokok. Padahal nggak ada yang rokok di depan dia. Dia bilang, ini ada yang bawa rokok nih, bawa rokok saya. Ada yang rokok nih, ada yang bawa rokok. Siapa yang bawa rokok? Diam semua. Emang nggak ada yang bawa rokok. Diam semua. Sampai terakhir itu yang Habib yang baru pulang dari Jawa, dia kadang-kadang ngerokok, kadang-kadang tidak, kadang-kadang. Kan ada orang yang ngerokok, ini ngerokok, ada sih kadang-kadang ngerokok. Sama, ente ngerokok berarti kadang-kadang juga. Jangan pakai kadang-kadang, jangan rokok sama sekali mendingan. Ini kadang-kadang nih. Nah, ternyata waktu dia dengan temannya yang rokok terus, dimasukin satu batang. Dia nggak berasa, dimasukin satu batang ke kantungnya. Ke kantongnya dimasukin satu batang. Akhirnya Habib Ahmad nanya lagi, siapa yang bawa rokok? Ini ada bawa rokok nih. Akhirnya dia lihat, ya Allah, ada di kantongnya. Ya dia, setelah mungkin orang agak sepi, ini anak rokok ini mungkin teman anak yang naruh, saya nggak sengaja Habib. Ya udah, dia bilang, la tashrabut tumbak fa innahu yaqul. La tashrabut tumbak fa innahu yaqtul. La tashrabut tumbak fa innahu yaqtul. Jangan minum rokok, dia membunuh kamu. Jangan minum rokok, dia membunuh kamu. Jangan minum rokok, dia membunuh kamu. Ini kata siapa? Kata Habib Ahmad. Wali min auliya Allah. Fadil keramat. Dan ternyata memang betul. Sekarang kan ditulis. Rokok itu membunuh. Ya, rokok itu bikin kanker, ini dan segala macam. Masih diminum juga. Kata Habib Ali, orangnya kira-kira sehat apa sakit ya? Bukan tanya, ngomong Habib Ali nih. Orang yang ngerokok itu kira-kira sehat apa sakit? Di rokok ditulis, dilarang merokok. Rokok menyebabkan kanker. Kankernya dua, kantong kering sama kanker bener. Penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Ada yang udah bolong. Tapi kita masih beli. Kadang-kadang ngasih istri dikurangin duitnya gara-gara ngerokok. Padahal dia membunuh. Jangan rokok, rokok itu membunuh kamu. Rokok itu sekarang bukti. Bukti dia omongannya. Wah, rokok itu bisa membunuh. Sebagian ulama seperti Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu mengharamkan kepada keturunannya. Habib Abdullah bin Al-Haddad mengharamkan kepada keturunannya rokok. Secara umum memang hukumnya adalah makruh. Ya, banyak kan menerangkan adalah makruh. Tapi kalau dilihat dari bahayanya, diperhatikan, diperiksa dari bahayanya, Anda nggak bakal merokok. Bahayanya banyak sekali. Beliau dulu itu sudah ngomong, jangan merokok, membunuh kamu dia. Jangan merokok, membunuh kamu dia. Jangan merokok, membunuh kamu dia. Langsung tuh orang gaul saya, sumpah ya Habib, saksikan hai saudara-saudara, saya tobat dari rokok, nggak ngerokok lagi sampai akhir hayat. Begitu kalau omongan wali, begitu kadang-kadang. Kalau wali yang ngomong, langsung ya, Allah selamatkan Tuhan. Sayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sayang.
Siapa para aulia itu? Yang bertakwa kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu aulia Allah. Siapa saja, orang Indonesia kayak orang Jawa. Ada nggak orang Jawa yang jadi wali? Siapa bilang nggak ada? Ceritakan apa belum? Kiai Hasan Genggong itu wali min aulia Allah. Kiai Hasan Genggong itu rumahnya di antara Banyuwangi dan Musuki ya. Keraksan Banyuwangi. Di tengah-tengah dia. Genggong itu. Itu terkenal. Tahu orang gitu. Ada apa-apa gitu tahu. Tahu hati orang. Allah kasih. Beliau punya teman, habaib. Temannya ini berangkat ke Hadramaut. Hadramaut ke Huraidah. Huraidah, nah itu tempat Habib Ahmad Hasan tadi tuh. Yang nggak melihat. Akhirnya sampai kepada Habib Ahmad. Udah selesai apa, udah ketemu, udah segala macam, mau pulang, dia bilang, "Syuf. Ya fulan, anggaplah namanya Muhammad ya, Said. Ya Said, sampaikan salam saya kepada Kiai Hasan Genggong." Ini orang Hadramaut nih. Kapan ke Genggong? Kapan dia? Belum pernah ke Jawa. Tahu dari mana dia? Wattaqullah wa yu'allim. Bertakwalah kepada Allah, Allah kasih ilmu wahbi. Yang Anda tidak tahu, jadi tahu. Aneh, ini ada ta'yin dari Al-Quran. Sampaikan salam saya kepada Kiai Hasan Genggong. Kaget ya. Ya Rabbi. Ya, insyaallah. Lama-lama pulang. Pulang ke Kereksan nih. Karena dia memang teman sama Kiai Hasan Genggong. Sampai kepada Kiai Hasan Genggong. Ngobrol ini, makan, ujung hormat tamu luar biasa. Senang sama habaib. Bukan kayak Imad ya. Dia bukan golongan Imad nih, Kiai Hasan Genggong ini. Yang senang sama habaib. Padahal habaib nggak minta-minta diagung-agungkan, diseneng-senengin, nggak diminta, nggak, ya. Tapi dia tahu, dia punya ilmu. Akhirnya mau pulang. Ada amanat nggak buat saya? Kata Kiai Hasan Genggong. Kiai Hasan Genggong nih yang ngomong nih sama orang ini orang tadi diamanatkan oleh Habib Ahmad bin Hasan, kirim salam kepada beliau, kepada Kiai Hasan Genggong. Belum disampaikan. Kata Kiai Hasan, "Bib, ada amanat nggak buat saya dari Hadramaut?" Nggak ada. Amanat apa? Coba Bib, pikir-pikir Bib. Ingat-ingat Bib, ada amanat nggak buat saya? Oh iya, stop. Diam dulu. Jangan disampaikan dulu tuh amanat. Dia masuk ke dalam. Ganti baju, pakai pakaian bagus, pakai kata yang bersih. Pakai imamah, pakai minyak wangi. Duduk. Dia duduk seperti atahiyat. Sini, sampaikan amanatnya. Al-Habib Ahmad Hasan Al-Attas kirim salam kepada ente. Dia bilang, "Alaik wa alaihi salam." Dari mana dia tahu? Dikirimin salam itu dari mana dia tahu? Yang bawa salam lupa. Dia tahu. Kiai Hasan Genggong. Orang mana? Orang Madura sana, di Kereksan. Jadi jangan Anda pikir, oh yang jadi keramat itu harus Habib aja, enggak. Karena yang dia bertakwa kepada Allah, betul-betul takwa, diangkat sama Allah jadi wali. Dan Allah dengan mudah kalau mau jadiin wali. Kayak mau ambil kacang gini. Dengan mudah. Baik. Setelah itu ini orang Kudul juga nanyain. Kiai, tahu dari mana ente? Kiai Hasan. Ini Habib Ahmad Hasan Al-Attas. Kata Kiai Hasan, para aulia itu ya Habib, setiap hari Jumat kumpul. Rapat. Seolah-olah rapat tuh aulia tuh. Kumpul di satu tempat. Di mana tempatnya wallahu alam, enggak usah dikata tanya ngapain lagi, tahu juga kita enggak bisa ke sana. Ya kadang-kadang kan kalau yang mau ingkar, tempatnya di mana? Buat apa kita tahu tempatnya? Ente enggak bakal tahu. Ente bukan orangnya. Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah, nanti ente tahu di tempatnya. Bilang aulia itu setiap hari Jumat, apa kalau Jumat Anda lupa, itu berkumpul di satu tempat. Yang dari Jawa, yang dari Hadramaut, yang dari Afrika, semua ngomong dengan bahasa sendiri. Kiai Hasan Genggong nggak bisa bahasa Arab, ngomong sama Habib Ahmad bin Hasan pakai bahasa Madura. Habib Ahmad ngomong dari bahasa Arab. Jadi semua ngomong dengan bahasanya, tapi semua mengerti. Jadi misalnya ada wali dari Sunda nih, dia ngomong Sunda sama yang orang Arab, sama orang Afrika. Orang Afrika itu paham. Dengan izin Allah Subhanahu. Saudara, wali itu tidak harus Habib.
Siapapun bisa jadi wali kalau dia bertakwa kepada Allah dan beramal dengan baik. Apalagi orang-orang yang menjaga sholatnya. Jangan ngimpi jadi wali kalau sholat masih orang sudah bilang belang bentong. Apa bahasa Melayunya belang bentong? Hah? Bolong-bolong. Jangan ngimpi jadi wali itu yang begitu. Kalaupun wali itu wali kecepit namanya, bukan wali benar. Atau wali terbalik. Gak ada orang yang jadi wali kalau sholatnya gak benar, gak ada. Tidak ada. Kalaupun ada wali-wali majdzub itu kita keluar dari orang majdzub lain ya. Yang kayak seperti kita lihat kayak orang gila. Padahal dia dekat dengan Allah, itu kita keluar dari itu. Itu lain lagi itu. Tapi yang benar wali gak ada sholat, gak ada. Gak mungkin jadi wali kalau gak sholat. Ya. Baik. Kembali kepada yang sedang kita baca, yang terakhir, jangan minum minuman keras, akhirnya jadi panjang. Misalnya jadi karena beliau memang yang mengatakan soal rokok itu mematikan. Mari saudara-saudara, Bim, saya susah Bim, ngilangin rokok. Saya nyandu rokok. Bim gak ngerokok. Saya jawab, saya ngerokok dulu Pak. Saya dulu merokok. Umur berapa merokok? Mungkin kelas 6. SMP. Waduh. Sampai terakhir mungkin 3 bungkus satu hari. 3 bungkus satu hari. Ini saya terangin nih. Jadi saya kasih tahu kepada Anda bagaimana cara berhentinya. Sampai 3 bungkus satu hari. Kalau udah nggak ada, yang bekas saya rokok nih, saya ambil lagi. Untung rokok saya ambil lagi. Cuma di dalam hati saya, rokok kalau gua mau berhenti bisa. Di hati saya begitu tuh, saya berjanji. Kalau saya mau berhenti rokok, saya bisa. Tapi belum berhenti. Saya pergi ke Mekah. Saya niat. Kalau saya diterima ngaji di Habib Muhammad, saya mau berhenti ngerokok. Padahal itu udah 3 bungkus tuh hari. Rokok itu segala macam. Merek jin, setan, iblis semua kita terlalu itu. Rokok semua itu. Akhirnya alhamdulillah diterima. Saya berhenti. Jadi nggak ada istilahnya saya nggak bisa berhenti rokok. Bohong, itu setan tuh yang ngomong. Susah. Saya kalau nggak merokok asem. Siapa bilang? Emangnya pakai asem tuh rokok? Itu setan tuh. Ya. Yang bilang nggak bisa, susah merokok begini. Enggak, kalau ente mau bisa. Karena kita diciptakan oleh Allah tanpa rokok. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah mengatakan, aku telah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk segala sesuatunya. Ada orang bilang, Anda nggak bisa mikir kalau nggak ngerokok, sakit. Sakit apa ente? Sakit rokok. Orang yang sehat nggak pakai rokok bisa mikir nggak? Bisa. Mulut anak asem kalau nggak ngerokok, sakit. Sakit apa namanya? Sakit rokok ente. Karena orang yang sehat nggak merokok, nggak pahit mulutnya, nggak asem mulutnya, ya kan? Jadi itu setan memang sengaja. Sama teman nanti, kalau udah ngerokok, kalau nggak ngerokok, jangan deket lagi sama teman, saudara. Ya. Saya setelah berhenti ngerokok, kalau lagi makan ada yang ngerokok, nggak berasa tuh makanan. Makanan, minuman, kalau ada yang ngerokok di sebelah saya nggak berasa. Sampai seperti itu. Jadi hadirin, ayo, yang masih merokok, sayang itu duit. Sekarang rokok harganya mahal. Mendingan buat sedekah. Misalnya 50.000, nggak usah 50.000 deh. 25.000 buat anak-anak atau buat istri di rumah tambahan belanja. 25.000 lagi masukkan di keramik masjid. Ketahuan bekal kita buat surga. Ketahuan manjangin umur. Ketahuan bikin sehat. Kalau rokok udah rugi, keluarin duit, bantu orang kafir, bikin sakit lagi. Masa masih tetap kita minum? Masa masih tetap kita isap? Ayo berhenti. Ya, pikirkan begitu. Wah, saya kalau ngerokok, 1, rugi. 2, bantu orang kafir. 3, merusak kesehatan saya. 4, kemungkinan gara-gara rokok ini saya bisa jadi minum ganja dan lain sebagainya. Na'udzubillah min. Jadi ada kesimpulannya juga nih hadis. Kita jauhkan itu. Ya.
Minimal nggak enaknya rokok itu kalau ente masuk orang pakai minyak wangi semua, datangnya ngerokok, tambah enak baunya. Ya kan? Kalau kita lagi sholat, sini ngerokok, kita nggak ngerokok, enak nggak baunya? Bau sudah kan? Ruangan yang sudah pakai rokok, apalah? Mobil kalau udah kena rokok nggak enak. Apalagi yang ada condition pakai rokok, tambah nggak enak, tambah bahaya lagi tuh. Subhanallah, pada bangga ya, ruangan khusus untuk merokok, kayak dipisahin tuh sama Allah. Tuh, minum dah tuh api. Ya kan? Kan ada sekarang di airport itu nggak boleh ngerokok kan? Sampai disediakan khusus tempatnya, kayak karantina. Hah? Masuk itu, ente isep itu api. Tiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkanlah saya dari api neraka. Tiap hari lu isep. Gimana? Kita jauhin dari neraka. Bohong dong ente. Kalau ente benar ingin dijauhkan dari neraka, itu api itu asalnya dari neraka. Jangan diminum. Ya. Tinggalin sudah saudara-saudara. Mudah-mudahan nih, kalau ada yang ngerokok, mudah-mudahan berkah ini omongan. Ya, saya nggak niat ngomong gini, mungkin ada yang dituju oleh Allah SWT di sini. Insya Allah Anda bisa berhenti dari rokok mulai malam ini. Tinggalkan saudara-saudara. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun. Kata Sayyidina Mu'adz, ada seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, 'allimni amalan idza ana amiltuhu dakhaltul jannah." Benar pertanyaannya. Datang kepada Nabi, langsung nanya, "Ya Rasulullah, ajarkan saya satu amalan yang mana kalau amalan itu saya amalkan, saya masuk surga." Enak kan? Yang mana Nabi lagi? Pasti jawabannya benar. Ya? Baik. Apa kata Rasulullah SAW? Qala, jawaban Nabi, la tusyrik billahi syai'an. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Wa in udzibta, sekalipun kau diazab, disiksa habis-habisan. Wa hurrigta, atau dibakar barangkali. Itu menunjukkannya kita harus jaga iman, sekalipun bagaimanapun situasi dan kondisinya. Harus iman kita dijaga. Orang-orang dulu yang dibunuh PKI macam-macam tuh. Ada yang dirantai, ada yang diambil cukil matanya, ada yang segala. Sekarang dia berasa dia yang dizalimin. Aneh kan? PKI kan ngomong, katanya dia yang dianiaya, padahal dia menganiaya tuh. Dulu kakak saya di Malang, itu sudah termasuk orang-orang yang sudah cadangan dibunuh. Bukan target. Sudah target. Dari mana tahunya saudara? Rumah yang dibawa itu PKI, kepala PKI. Begitu datang ketahuan tuh, dibuka, Abdurrahman Haddad, calon dibunuh, fulan. Itu catatan dia, catatan di sisi Allah, dia yang dibunuh ternyata. Ya, baik. Jadi menjaga iman itu sekalipun kita harus dibunuh, sekalipun kita harus dibakar, biarkan. Jaga tuh iman. Insya Allah surga buat kita. Seandainya disiksa sampai mati, dibakar sampai mati, Anda masuk surganya Allah. Ini Nabi yang ngomong, jaga tuh iman, jangan sekutukan. Kan sekarang kan banyak yang menyekutukan Allah, sementara dia nggak tahu, saudara-saudara. Mana contohnya? Dagang nggak laku. Dagang nggak laku, mestinya secara ilmu perdagangan dilihat apa sebabnya nih? Apa pasarnya yang lemah, daya beli yang lemah, atau ente nggak bisa ngatur tuh dagangan jadi orang lihatnya, cak-cakan, atau mungkin servis Anda kepada pedagang, kepada pembeli kurang bagus, kan itu mesti yang dilihat. Artinya manajemen Anda kurang baik sehingga nggak benar tuh tokonya. Ada orang yang rapi, naruh dagangannya rapi, servisnya rapi, belum mau beli nih, belum mau beli, kasih minum, kan jadi malu membeli. Ada kan saya yang begitu, belum beli, sudah kasih minum, silakan minum Pak, silakan minum. Ya di tempat lain malahan, belum, kasih pisang goreng. Ya, belum beli, kan malu jadinya beli, itu kan servis. Atau bohong, beli satu dapat dua, memang harganya dua, itu saudara-saudara, bukan benar itu, yang begitu. Turun harga sekian persen, memang gua diturunin dari harga mahal.
Iya itu kan teknik itu. Tidak apa-apa, terserah itu urusan dia. Ya kan? Ini juga kita seperti itu. Ya, kita harus seperti itu. Baik. Apapun yang kita hadapi, jangan nyalain orang lain, jangan mengutuk diri sendiri, tapi dilihat. Bagaimana cara kerja kita? Baik, kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi dia minta diajarkan bagaimana caranya masuk surga. Satu amalan yang bisa saya masuk surga. Bimata tusyrik billahi. Syai'an aduh, saya lupa tadi. Sekarang kan banyak orang yang kafir tidak sengaja. Dagang. Ya, nggak laku. Berangkat ke Gunung Kawi. Iya. Apa tuh namanya? Pesugihan. Pesugihan itu sebelum mati dia mati tuh. Orang yang pesugihan itu sebelum mati diambil sama syaitan mati. Kalau dibuka kuburannya nanti nggak ada orangnya tuh. Biasanya gerbau pisang. Naudzubillah min dzalik. Karena dia kufur. Perjanjiannya sudah kufur sama itu nanti. Dibawa ke satu tempat. Ada satu orang cerita. Dia kepengen kaya. Temannya sudah duluan. Sudah pesugihan. Bilang, oke. Kita mau ikut kemana? Yuk. Mana? Ke daerah Cirebon apa ke mana? Nggak tahu deh. Ya. Kalau saya nggak pernah hujan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dibawa ke tempat itu. Dikasih tahu. Nanti kalau ada apa-apa jangan puji Allah, jangan bilang astagfirullah, jangan bilang Allah, jangan bilang la ilaha illallah. Gagal kan yang ngomong begitu. Ini orang biasanya kalau ada apa astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un begitu. Akhirnya masuk satu tempat di bawah mani orang sama centengnya, ada centengnya sampai kepada pemimpinnya tuh. Ya, mungkin syaitan itu. Ya. Orang biasa. Duduk, suruh duduk. Udah dikasih tahu kan, jangan nyebut nama Allah, nanti gagal kamu kalau begitu. Dia bilang dia lagi duduk. Si orang itu, si centengnya itu bilang, kamu mau apa? Saya pengen gini. Oh ya, diam sebentar. Tiba-tiba, pun di depan dia ada ular. Astagfirullah. Gagal. Gak bisa ini. Itu diselamatkan sama Allah. Ya. Jadian ini saudara. Yang begitu-begitu macam-macam. Di Jawa ini segala macam. Ilmu di Jawa ini. Ilmu di Jawa. Ilmu agama. Kiai-kiai banyak. Ilmu ahli Quran. Ahli bela diri. Ahli gila-gilaan juga banyak juga. Ahli syaitan, ahli iblis, banyak juga saudara-saudara. Tinggal lihat aja yang mana kita mau. Makanya kita harus pandai-pandai milih. Kalau di sini yang dipilih oleh Anda, ini pilihan surga namanya. Anda ini calon-calon ahli surga insya Allah semuanya. Ini pilihan surga, dipilih masjid, yang dipilih pengajian, yang dipilih jalan yang benar kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita selamat di dunia wal akhirat. Bisa. Ya Allah, Pak sebenarnya mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Terakhir tuh omongan kita, ya insya Allah kita semua selamat di dunia dan di akhirat setelah panjang umur, fi khairin, lutuf, afiyah, wahal jamil, terutama ini, ya yang menjadi sababnya Habib Ali mudah-mudahan insya Allah panjang umur, sehat wal afiyah, ya al jamil, rizkin jazil, duitnya banyak, insya Allah ya, istrinya jangan banyak, satu aja cukup, ya insya Allah. Bisa kuat ya hadapin ujian-ujian dan kita semua mudah-mudahan keluarga kita, anak istri kita dijaga dari meninggalkan sholat, selalu memegang sholat dengan baik. Insya Allah berkah sholat, selamat kita waktu syakaratul maut, selamat kita waktu di dalam barzakh, selamat kita waktu di mahsyar, dan selamat kita menyeberang siratal mustaqim di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah.